Scon biasanya digunakan untuk menyimpan hasil dari fungsi MySQL. Scon dari fungsi server name, username, password, dan dbname ini nanti termuat dalam con. Lalu MySQL, server name, username, password, dbname digunakan untuk membuat koneksi baru ke server MySQL. Lalu if scon connect error digunakan untuk memeriksa apakah koneksi berhasil atau gagal. Digunakan untuk memeriksa koneksi masuk ke dalam servernya itu bisa terkonek atau tidak. Lalu nama lengkap, post, nama lengkap. Kode ini digunakan untuk mengambil data dari formulir HTML yang dikirimkan melalui metode post, mengunggah menggunakan PHP. Begitu pula untuk data yang lain. Dalam nama lengkap, post ini digunakan untuk mengambil inputan dari form HTML. Dari form, user menginputkan nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat email, lalu alamat, nomor WhatsApp, dan foto, lalu dikirimkan melalui metode post ke dalam file upload PHP ini. Begitu pula untuk tempat tanggal lahir dan seterusnya. Lalu terdapat target dir dengan uploads, yaitu variabel ini digunakan untuk menentukan direktori tempat file foto yang akan diunggah pada folder upload. Ketika user mengupload foto dengan format file, maka foto tersebut akan masuk ke dalam folder uploads. Lalu target file sama dengan target dir base name foto dengan nama name. Baris ini digunakan untuk menyusun path lengkap untuk file yang akan diunggah. Ini mencakup direktori target dan nama file asli yang diunggah. Lalu image file type, yaitu baris ini mengekstrak ekstensi file dari target file, nama file yang diunggah, dan mengonversi menjadi huruf kecil. Dari URL foto yang diunggah, maka si image file type ini akan mengonversi URL foto menjadi huruf kecil. Lalu upload OK sama dengan 1, ini variabel diatur ke 1 sebagai awalan dan nantinya akan diubah menjadi 0 jika terjadi kesalahan dalam proses pengunggahan. Jadi input 1 ini bernilai true dan 0 nanti akan muncul ketika file atau input bernilai false. Lalu selanjutnya cek get image size foto. Ini fungsi get image dalam kurung foto ini digunakan untuk mengambil informasi tentang gambar yang diunggah. Argumen yang diberikan adalah path sementara file gambar yang diunggah dalam kurung foto. Hasil dari fungsi ini berupa array yang berisi informasi tentang gambar. If check, baris ini memeriksa hasil dari get image size. Jika fungsi tersebut mengembalikan nilai selain false, artinya file yang diunggah adalah gambar. Variabel diatur ke 1, yaitu bernilai true. Jika inputan false, maka akan bernilai 0, artinya file yang diunggah bukanlah gambar, dan pesan file bukan gambar akan muncul. Ketika 1 bernilai true dan 0 bernilai false. Lalu if file exists, target file. Kode ini menggunakan fungsi file exists untuk memeriksa apakah file yang akan diunggah sudah ada di server. Jika file tersebut sudah ada, maka pesan maaf, file sudah ada akan muncul, atau upload atau variabel akan bernilai 0, yaitu bernilai false, karena file yang sudah diunggah sudah ada dalam folder uploads. Lalu if photo size lebih dari 500.000 atau 500 KB, kode ini merupakan digunakan untuk memeriksa ukuran file yang akan diunggah, yaitu size foto. Dalam contoh ini ukuran maksimumnya adalah 500.000 atau 500 KB.
Jika format foto yang diunggah melebihi dari 500 KB, maka file terlalu besar akan muncul atau variabel bernilai 0, yaitu false. Selanjutnya, if image file type, yaitu JPEG, PNG, JPEG, dan GIF. Jika format file foto yang diupload selain dari format JPEG, PNG, JPEG, dan GIF, maka format elemen hanya file JPEG, JPEG, PNG, dan GIF yang izinkan, dan ini termasuk variabelnya bernilai 0, dan format file tidak diperbolehkan diunggah. Selanjutnya, if upload of sama dengan 0, echo file tidak berhasil diupload. Kode ini memeriksa apakah variabel upload memiliki nilai 0. Jika iya, maka pesan maaf, file tidak berhasil diupload alias 0 bernilai false akan muncul. Jika tidak, proses akan dilanjutkan untuk mencoba memindahkan file yang diunggah ke lokasi yang ditentukan, yaitu di dalam folder uploads. Lalu if move upload file foto name target file. Di dalam blok else menggunakan fungsi move upload untuk memindahkan file yang diunggah dari lokasi sementara ke lokasi yang ditentukan di server. Jika pemindahan berhasil, pesan file telah berhasil diupload akan ditampilkan di mana file adalah nama file yang diunggah. Di base name foto name terdapat nama atau kata URL dari foto yang diupload dan akan muncul pesan file telah berhasil diupload. Lalu selanjutnya, SQL insert into mahasiswa foto nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, email, nomor WhatsApp, values target file nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, email, dan nomor WhatsApp. Kode ini adalah pernyataan SQL untuk melakukan operasi insert. Pernyataan ini menentukan tabel mahasiswa dan kolom-kolom mana yang akan diisi dengan nilai-nilai yang diberikan. Dari tiap input nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan lainnya akan masuk ke dalam kolom-kolom yang telah ditentukan di dalam tabel database biodata mahasiswa, dan tiap inputan ini nanti akan masuk ke dalam kolomnya masing-masing. If conquery SQL true, echo data berhasil disimpan. Jika salah, error. Dalam blok if, program menjalankan pernyataan SQL menggunakan metode query. Dari objek koneksi con, jika pernyataan SQL berhasil dieksekusi tanpa kesalahan, metode query akan mengembalikan nilai true. Dalam kasus ini akan menampilkan pesan data berhasil disimpan. Jika terjadi kesalahan dalam eksekusi pernyataan SQL, web akan masuk ke blok else. Di sini akan menampilkan pesan error beserta informasi detailnya. Ketika data tidak berhasil disimpan, maka pesan error akan muncul beserta kesalahan atau errornya. Lalu, jika data tidak berhasil disimpan dan muncul error, selanjutnya jika kedua data tidak berhasil disimpan dan tidak ada error, maka pesan yang akan muncul yaitu maaf, terjadi kesalahan saat mengupload file, entah itu dari ukurannya maupun format file dari fotonya ataupun yang lainnya. Selanjutnya dari file upload, kita akan lanjut ke file index.php. Dari file upload, maka akan dilanjutkan ke dalam file index.php.
dari indeks PHP, dari file indeks PHP terdapat SQL select from mahasiswa. Ini adalah pernyataan SQL yang memilih semua kolom select from mahasiswa dari tabel mahasiswa. Dengan pernyataan ini, data akan mengambil semua baris data dari tabel tersebut. Dengan tabel mahasiswa, maka semua inputan dari tiap mahasiswa akan diambil dari pernyataan SQL ini. Lalu result count query. Di sini pernyataan SQL dieksekusi menggunakan metode query dari objek kondisi count. Hasil dari eksekusi ini akan disimpan dalam variabel result. Lalu selanjutnya terdapat dokumen HTML yang berisi tentang biodata mahasiswa, link, ini mengambil dari style sheet, tipenya teks, lalu mengambil dari style CSS. Di sini terdapat heading 1, tingkat 1 dengan judul biodata mahasiswa. Terdapat tabel berisi foto, nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, email, dan nomor WhatsApp. Terdapat juga format PHP dengan ditandai terdapat tag PHP seperti ini. Lalu terdapat if result num rows lebih dari 0. Dalam blok if, yaitu result num rows, data akan memeriksa apakah jumlah baris hasil result lebih dari 0. Jika ada baris data yang ditemukan dalam hasil eksekusi pernyataan SQL sebelumnya, maka blok if akan dieksekusi. Ini menunjukkan bahwa ada data yang tersedia untuk diambil. Lalu while row sama dengan result fetch asop. Di dalam blok if terdapat while. Kita menggunakan loop while untuk mengambil data satu persatu dari hasil eksekusi pernyataan SQL. Setiap baris data diambil menggunakan metode fetch asop yang mengembalikan array asosiatif yang berisi nilai dari setiap kolom dalam baris data tersebut. Loop while akan berlanjut hingga tidak ada baris data lagi yang tersedia untuk diambil. Jadi semua data dari raw result ini akan diambil semua oleh data fit asop, metode fit asop. Terdapat outputan berupa gambar yang ditampilkan, yaitu dari link gambarnya. Lalu terdapat nama lengkap, file format yang diambil nama lengkap, foto, tempat tanggal lahir, alamat, email, dan nomor WhatsApp. Setelah file index, kita lanjut ke file CSS yang akan memberikan gaya pada form HTML. Dari style CSS ini, saya memberikan gaya pada bagian body dengan jenis huruf berupa Arial dengan sans serif, lalu background dengan warna putih kusam, lalu dengan margin 0 dan padding 20 pixel. Bagian heading tingkat 1 yaitu letak teks berada di tengah dengan tabel lebar 100%, lalu border collapse atau tebal dari tiap tabel secara kolaps dengan margin 20 pixel. Bagian atas 20 pixel dan kanan 0. Bagian tabel THTD dengan border atau ketebalan 1 pixel solid dengan warna putih kusam. THTD padding terdapat 10 pixel mengatur jarak antar tabel sejauh 10 pixel dan teks berada di tengah. Lalu di bagian TH, saya menerapkan background dengan warna putih kusam dengan image maksimal lebar gambar 100 pixel, dan TR letak teks berada di tengah dengan warna purple. Setelah style CSS, file style CSS ini kita atur seperti ini, kita akan menampilkan
hasil eksekusinya, yaitu dengan mengambil localhost dari server name-nya dan kita mengambil dari format folder yang kita buat di dalam htdocs, yaitu kita membuka xm htdocs dan folder yang berisi tentang form HTML dan lain-lainnya, yaitu di dalam biodata mahasiswa. Sebelumnya kita membuat folder uploads untuk menampung dari uploadan foto yang akan diunggah tiap mahasiswa, dan kita juga sebelum mengaktifkan menjalankan form HTML kita harus menjalankan dari DXM berupa Apache dan MySQL. Dan setelah itu kita bisa menjalankan dari form HTML-nya. Kita masukkan nama folder, dan yang akan kita jalankan untuk pertama kali adalah dari form HTML. Di sini terdapat form yang harus kita isi. Kita juga akan mengupload foto dengan ukuran maksimal 500 KB. Di sini saya mengambil file PNG dengan ukuran 149 KB. Lalu terdapat tombol submit untuk mengirimkan data ini ke dalam file upload. Akan menunjukkan outputan file nama foto yang telah kita upload telah berhasil diupload, data berhasil disimpan. Setelah masuk ke dalam format upload, lalu kita masuk ke dalam indeks. Seperti ini tampilan. Ini yang sebelumnya sudah saya upload. Kalau saya upload kembali, dan hasil uploadan yang telah saya upload ini, foto yang telah saya upload ini akan masuk ke dalam file upload. Seperti ini akan masuk secara otomatis. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga video yang saya upload, yang saya jelaskan kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.